Filipi pasal yang keempat ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat malam ini adalah yang membaca firman Tuhan, yang menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Topik renungan kita seperti dalam bacaan, yaitu ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tema khotbah ini berjudul jangan khawatir. Ketika Tuhan berkata jangan khawatir, karena Tuhan tahu kita orang percaya masih suka khawatir. Dan kekhawatiran ini bukan hanya milik jemaat awam, tetapi juga hamba Tuhan sekalipun hidupnya tidak luput dari khawatir. 5 kekhawatiran dan ketakutan yang dihadapkan oleh manusia. Yang pertama adalah takut mati, khawatir mati. Yang kedua adalah takut sakit, khawatir sakit. Yang ketiga, takut hidup kekurangan atau dalam kemiskinan. Yang keempat, takut hadapi persoalan seorang diri, yaitu kesepian. Dan yang kelima adalah takut nggak bisa menyelesaikannya. Jadi kalau kita bicara siswa tidak bisa sampai lulus, kalau kita bicara tentang rumah tangga tidak bisa sampai bahagia. Kita punya ketakutan. Kalau sebuah perjalanan kita sedang tempuh, takut nggak nyampe. Kalau sebuah pekerjaan, tugas yang menumpuk di atas meja, takut nggak selesai, takut nggak bisa. 5 ketakutan ini mewarnai setiap kehidupan kita. Siapapun, tidak hanya seorang laki-laki, tapi seorang wanita pun sama. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun menghadapi hal yang sama. Takut mati, takut sakit, takut kekurangan, takut sendirian, dan takut tidak bisa. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 28 mengatakan bahwa sumber kekhawatiran itu berasal karena kita kurang percaya Tuhan. Dan iman percaya kita akan tumbuh kalau kita suka baca Alkitab, suka dengar firman Tuhan. Itulah iman percaya ditambahkan. Tetapi kalau kita terlalu sibuk, maaf kata, hanya mengandalkan hari Minggu, itu pun kadang-kadang kalau ibadah kita yang kita hadapkan, mungkin kita kurang tertarik dengan khotbahnya, kita kurang serius. Sampai pulang kita nggak ingat tadi khotbahnya apa. Kurang percaya itu menjadi masalah, timbulnya kekhawatiran. Kurang percaya apa? Kurang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kendati pun persoalan kita hadapi, kita nggak pernah sendiri, tapi Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup, seperti dalam pujian tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percaya Tuhan mengizinkan persoalan tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan kita percaya satu lagi, kalau Tuhan izinkan persoalan datang, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. 4 percaya ini akan melandasi iman kita, sehingga apapun yang kita hadapkan, kita tetap bertahan, tetap kuat di dalam diri, tidak lari dan menjauh dari Tuhan. Karena ada percaya. Orang-orang yang kurang percaya terlepas dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini sama-sama kita akan melihat 3 tindakan yang kita perlu lakukan buat meredam kekhawatiran. Seorang Martin Luther mengatakan kekhawatiran itu tidak ubahnya seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarangnya. Tetapi kalau dia menclok di atas kepala kita, kita tidak boleh biarkan. Jadi kekhawatiran itu seperti burung yang terbang di atas kepala dan kita tidak bisa melarangnya. Tetapi kalau dia mencelok, kita tidak akan membiarkannya. Kenapa? Karena John Avancini mengatakan jika kita biarkan dia mencolok, dia akan melepaskan rasa takut dan kesakitan. Jadi ketika kekhawatiran mulai menguasai kita, maka dia akan lepaskan rasa takut. Dan ini lebih parah daripada khawatir, yaitu sebuah rasa takut, hilangnya keberanian dan kesakitan.
Kendati pun hidup kita mungkin diwarnai dengan pendidikan tinggi, tempo lalu kita punya pengalaman yang cukup banyak, tetapi sekarang sering dicekam oleh rasa takut, maka siapapun kita pada hari itu, membuka pintu pun kita tidak berani, nyebrang jalan pun kita tidak berani, mengendarai sebuah sepeda motor pun kita tidak berani, apalagi menyeberangi sebuah samudra kita tidak berani. Persoalannya bukan persoalan yang di depan kita itu besar, tetapi kan hilangnya sebuah keberanian karena sebuah rasa takut telah mengkungkungnya. Mari kita akan mulai dengan hal yang pertama dalam ayat 4. Bagaimana meredam kekhawatiran dalam hidup kita ini. Kita mulai dengan ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Tuhan mengajar kepada kita untuk meredam kekhawatiran. Kita harus bersukacita. Usahakan bisa memuji Tuhan. Seingatnya lagu apa, nyanyikan itu. Tidak hafal, pakai catatan. Tidak bisa secara komplit, bantu dengan kaset. Nyanyi. Puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Puji-pujian yang dasar kata-katanya bersumber dari firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nyanyikan itu. Tetapi kitab Yakobus mengingatkan dari satu mulut jangan keluar dua ucapan. Artinya di tengah kekhawatiran kita mau praktekkan firman Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan, nyanyi yang memuliakan Tuhan, nyanyi yang dasarnya adalah firman. Maka dengan mulut yang sama juga jangan digunakan untuk kata-kata yang salah dan sia-sia. Jangan nyanyi lagu dunia, sementara stop dulu kalau bisa, memang tidak sama sekali. Hanya dari satu mulut ini kita keluarkan pujian hanya buat Tuhan. Amin, saudara? Hanya buat Tuhan. Tuhan tidak mau digandakan, tidak mau disaingi oleh siapapun, tidak mau. Tuhan kita Tuhan yang suka cemburuan. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Di Alkitab kalau ada satu kalimat diulangi sampai 2 kali atau lebih, berarti pernyataan itu sangat penting. Jadi apa pentingnya bersukacita? Juan Carlos Ortiz mengatakan pentingnya bersukacita. Sukacita tidak akan membuat hidup kita jadi lebih berat. Persoalan hidup sudah semakin berat, tapi kalau kita bersukacita tidak akan lebih berat. Mengeluh akan tambah berat. Amin, saudara? Apalagi marah-marah tambah berat, apalagi kita lempar barang, kita nggak bisa terima, kita nggak bisa kuasai emosi. Wah, tambah parah, saudara. Tambah parah. Persoalan baru akan muncul lebih banyak lagi. Tapi kalau kita bersukacita tidak akan lebih berat. Dan saya optimis kalau tidak lebih berat, jangan-jangan lebih ringan. Amin, saudara? Lebih ringan. Apa pentingnya sukacita? Dikatakan hal yang kedua, bahwa orang yang bersukacita akan disukai banyak orang. Buah daripada sukacita tidak bisa disembunyikan. Wajah kita akan berseri-seri. Yang setuju bilang amin. Ya, walaupun masalah sedang bertumpuk-tumpuk, tapi saudara nyanyi dan terus nyanyi, akan tampak dari wajah. Ya, minimal senyum, saudara. Ya, minimal, saudara. Tapi kalau sudah ketemu sama teman, bisa saling sapa, bukan hanya senyum, tapi bisa tertawa. Amin, saudara. Bahkan tertawa, lepas terbahak-bahak. Wah, luar biasa. Tapi bukan berarti sedang tidak ada masalah. Tapi sukacita telah mengalahkan masalah. Ku kan terbang tinggi, masalahnya tetap ada, tapi posisi kita yang bersukacita ada di atas masalah. Disukai oleh semua orang. Jadi pada waktu saya masuk, karena saya bersukacita, muka saya berseri-seri. Saudara berkata, Pak duduk dekat saya. Oh iya, saya bilang terima kasih. Tapi yang satu berkata, Pak jangan lihat itu, Pak pindah sini, Pak. Tujuannya apa? Supaya bisa ngobrol. Dan bukankah ngobrol ini sebuah relasi? Kalau saya seorang hamba Tuhan yang memberita Injil, obrolan yang kita sedang obrolkan, saya bisa masuk dalam bentuk pemberitaan kabar baik. Dari relasi ada kabar baik. Kalau saya seorang agen asuransi, dari relasi yang sudah terjadi saya akan tawarkan produk. Jadi artinya dari sebuah sukacita, tampil muka berseri-seri, memudahkan orang bisa terima kita, relasi akan terbentuk, dan selanjutnya sebuah koneksi, dan bisa menghadirkan rezeki. Yang setuju bilang kan? Sukacita. Ke depan kita mau terima apa, mau diberkati seperti apa, tergantung hati kita, siap nggak untuk terimanya. Dan salah satu itu adalah sukacita. Masih soal pentingnya sukacita, dikatakan bahwa kalau kita bersukacita, perkenanan Tuhan akan turun. Saya pikir ini tidak jauh daripada Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang akan kita inginkan. Yang setuju bilang amin. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita punya keinginan, kita punya kerinduan, barangkali mungkin nggak sempat didoakan, tapi ada di batin niat ini. Nyanyikan, saudara.
angkat pujian kita kepada Tuhan. Pastikan Tuhan nggak akan tinggal diam. Amin, saudara. Januari diawali dengan musim hujan yang cukup banyak. Jakarta beberapa daerah banjir. Saya di Duren Sawit memang tidak banjir, tapi sekeliling kami Cipinang banjir, Kampung Melayu banjir, dan jalan untuk menuju ke Kasablanka putus karena kampung pulaunya terendam cukup tinggi. Besok ada kebaktian pelayanan di sekitar Tanjung Duren, dan saya dengar di televisi, lihat di situ Tanjung Duren Subatnya juga banjir. Istri saya berkata, Pak, coba telepon, barangkali di gereja itu tidak ada kebaktian. Saya bilang besok saya telepon. Jadi kalau sampai hari ini dia nggak telepon, saya bilang besok saya telepon. Ternyata hari itu dia tidak telepon, besok akhirnya saya telepon dia. Dari ujung telepon langsung dia berkata, Pak Hendy, shalom Pak. Saya bilang shalom. Aduh Pak, baru saya mau telepon Pak Hendy. Berarti kita satu roh, amin saudara. Jadi dia mau telepon, sudah telepon duluan. Pak, cuma mau kasih tahu sama Bapak, hari ini kita ada kebaktian. Berapapun yang datang, kami sudah umumkan, tetap ada kebaktian. Tolong Pak Hendy, tetap datang. Niat saya ingin mengatakan tidak usah datang, saudara. Karena kami juga keluar susah. Tapi jawaban yang terjadi berbeda. Apa yang kita inginkan tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Ini satu tantangan buat saya. Akhirnya saya memutuskan berangkat lebih awal, 2 jam sebelum kebaktian. Tapi betul pada waktu mau lewat Kasablanka putus, kami mesti lari menuju ke Otista. Otista pun banjir. Saya menepi pelan-pelan, takut kerendam mobil itu. Sambil menyetel lagu, sambil nyanyi, saya pikir daripada mengeluh, lebih baik kita memuji Tuhan. Ikuti saja, ikuti saja. Tapi pada waktu saya sedang memuji Tuhan dari kejauhan, saya lihat satu sahabat saya sedang ngerobok di air, membawa 2 kantong roti, dan rupanya dia baru belanja dari roti buana di situ, di Otista. Jadi pada waktu kami sejajar dengan dia, saya turunkan kaca, saya berteriak, Pak, shalom. Langsung dia menoleh, Pak Hendy. Langsung dia ngerobok cepat-cepat ke jendela yang saya sudah buka, dan tanpa basa-basi dia langsung sodorkan 1 kantong ke saya. Pak Hendy, ini buat Bapak. Tuh, kalau kita nyapa orang dapat roti, amin saudara. Saya bilang jangan, saya bilang di rumah kita ada makanan. Enggak Pak, ini buat Bapak. Terus sambil dia masukkan setengah badannya ke jendela, Pak ini mau kemana? Saya bilang saya mau ke Tanjung Duren, mau pelayanan. Dia bilang, Pak, mobil Bapak nggak bisa lewat, banjir di sana lebih tinggi. Menepilah Pak, nanti biar saya antar. Oh, Bapak pakai mobil apa? Dia bilang 2 mobil di depan ini, itu mobil saya. Dari kejauhan saya lihat pantatnya, itu Fortuner. Saya menepi, kunci mobil di situ, dan saya menumpang mobil dia. Pakai Fortuner kita bisa menerobos sampai ke Tanjung Duren, masih kelebihan waktu. Saya berkata, Pak, terima kasih, cukup sampai di sini. Saya bilang, pulangnya saya bisa sendiri. Tapi jawabnya dia, kalau saya bisa mengantar, saya juga mesti kembalikan ke Otista. Ini pria bertanggung jawab, amin saudara. Sudah, akhirnya dengan sukacita kami kembali, banyak ngobrol di jalan. Dia berkata, Pak, kalau 2-3 hari ke depan kita nggak ketemu, dia berkata, saya titip dulu sekarang. Rupanya dia berikan 1 angpau, karena 2-3 hari lagi kita akan Imlek. Saya tidak menolak, saudara. Kenapa? Karena memang dia punya sukacita itu. Ini titip Pak, kalau 2-3 hari ke depan saya nggak ketemu, ini buat Bapak. Saya bilang, Tuhan, saya pikir banjir menjadi satu kendala, hampir mau batalin pelayan. Tapi justru sana berkata, berapapun yang datang Pak, kami tetap kebakti. Sukacita mengantarkan kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Amin saudara. Siapa sangka ketemu dengan mobil itu? Kalau selisih saya 10 menit lebih awal atau telat 10 menit nggak ketemu, saudara. Tapi waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Siapa sangka dapat angpau? Saya nggak minta dan nggak menginginkannya, tapi Tuhan menitipkan sama dia. Kenapa? Karena sukacita itu, saudara. Sampai di rumah istri saya kemudian berkata, itu di mobil ada apa? Ya, sampai lupa. Saya bilang itu dapat roti. 3 berkat. Mari sekarang kita melangkah dalam hal yang kedua. Tema khotbah ini adalah jangan khawatir. Tadi yang pertama redam dengan sukacita. Sekarang yang kedua. Bacaan kita dalam ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran yang kita hadapi, jangan kita hanya berdiam diri dan menunggu.
Tetapi mari kita rajin berbuat baik. Dengan semakin sulitnya keadaan negara kita, bencana alam di mana-mana, banjir bandang, gunung meletus, orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang mengalami kemiskinan semakin banyak. Mari kita rajin berbuat baik. Tidak bisa kita hadir ke sana, kita bisa titip lewat sebuah lembaga yang kita percayai. Dompet Kemanusiaan Kompas, dompet Radio El Sinta, kita bisa jadikan tempat sebagai fasilitas untuk kita titip dana kita. Bisa. Tapi beberapa orang yang bisa memberikan tenaganya, kita akan datang ke lokasi, bawa barangnya. Bisa. Saya masih ingat perkataan seorang sahabat yang mengatakan, kalau kita rajin berbuat baik, kita akan terima yang baik. Jadi perbuatan baik itu nggak instan, tetapi hasil sebuah apa yang kita tabur, kita akan tuai. Yang kedua, kalau kita rajin berbuat baik, kita akan mengalahkan yang jahat. Dan yang ketiga, kalau kita rajin berbuat baik, doa-doa kita akan lebih cepat dikabulkan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa, kita memohon, dan kita kepengen Tuhan mengabulkannya, tapi berpangku tangan, berdiam saja. Padahal berbuat baik itu ada kesempatan, saya mau katakan, menunggunya harus lebih lama. Tapi kalau kita mau aktif berbuat baik, saya percaya tangan Tuhan akan bergerak. Amin, saudara. Bukan hanya Tuhan tergerak, tetapi tangan Tuhan akan bertindak menolong kita. Dan yang keempat, kalau kita rajin berbuat baik, cepat atau lambat kita akan lihat orang-orang ikut berbuat baik. Terutama di keluarga kita sendiri. Ternyata merubah yang di luar kita, dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Amin, saudara. Kitab Amsal mengingatkan kepada kita bahwa tolonglah orang miskin, karena menolong orang miskin adalah memiutangi Tuhan. Jadi kalau saya berbuat baik kepada saudara yang tidak terlalu membutuhkan, tentu saudara akan terima dengan sukacita. Tetapi target Tuhan adalah yang miskin. Siapakah yang miskin? Yang miskin adalah yang betul-betul membutuhkan karena tidak punya. Sebuah selimut yang kita beri, aduh sampai dia bekap sambil menangis. Kenapa? Karena dia tidak punya lagi apa-apa. Satu kaleng susu yang kita beri, sampai dia sujud berkata, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Kenapa? Dia tidak punya makanan sama sekali. Siapakah orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak bisa membalas kembali kepada kita. Itulah dua ciri. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, lebih tepat kunjungi yatim piatu dan para janda. Kenapa? Karena mereka tergolong orang-orang miskin. Tapi tentu yang lain juga banyak di sekeliling kita. Cuma kriterianya sama. Yang sangat membutuhkan dan tidak punya. Yang kedua, yang tidak bisa balas. Mari kita mulai melakukannya dalam hal-hal kecil. Tanggal 21 Desember barusan lewat tahun 2013, saya berkesempatan melayani di Pulau Bali. Sebuah gereja kecil yang jemaatnya belum genap 30 jiwa, masih terlalu kecil. Ada di sebuah perkampungan kumuh. Dan waktu kami akan buang air kecil masuk ke dalam rumah pendeta itu, ya betapa kagetnya saya. Tidak ada kasur di dalam ruangan kamarnya. Tapi saya diam saja. Istri saya waktu gantian kencing, dia baru balik sama saya. Dia ngomong, dia berkata, Pak, kasurnya nggak ada. Saya bilang, iya. Tanya dong. Saya berkata, Pak, apa betul di kamar engkau tidak pakai kasur? Dia terdiam, dia berkata, Pak Hendy, bukan tidak pakai kasur. Kami mau tidak punya kasur. Dengan dua anakmu, saya bilang, kamu tidur pakai apa? Pakai matras, Pak. Suami istri dengan dua anak tidur pakai matras. Kamar empit-empitan kecil sekali. Ketika kami tuntas melayani di tempat dia terus berkata, Pak, saya mesti antarkan Bapak sampai ke lapangan udara. Saya bilang, nggak usah. Kami bisa pakai kendaraan umum, nggak merepotkan Bapak. Enggak, Pak. Sebagai ucapan terima kasih saya kepengen nganter sampai Ngurah Rai. Ya kami nggak bisa halang. Itu kebaikan dia. Ketika kami akan masuk ke dalam untuk check-in, istri saya sikut saya dan berkata, Pak, kasih. Maksudnya kasih, berikan kembali uang. Kami sudah cukup banyak bawa-bawaan untuk kebutuhan jemaatnya. Dan saking sibuknya kami pelayanan di sana, kami belum bisa beli oleh-oleh. Terpikir mau beli kue piah, terpikir mau beli kacang, mau beli kaos. Ya, tapi saking terlalu terburu-buru kami sudah nggak sempat. Saya buka dompet, masih sisa 550.000. Istri saya berkata, kasih Pak. Saya bilang, iya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih berapa? Kalau kasih 50.000 terlalu kecil, apa kasih 100? Apa kasih 250? Saya ingin Tuhan menjawabnya dengan simbol-simbol, dengan angka-angka, dengan bisikan. Tapi yang mengejutkan saya, Tuhan hanya berkata kalimat seperti ini, Hendy, oleh-oleh di Jakarta banyak. Oh, iya ngerti dah.
Jadi kita nggak usah maksa beli oleh-oleh. Saya cabut 500.000 dan saya sisakan di dompet 50.000 supaya kita bisa naik Damri dari bandara untuk ke Rawamangun. Gulung-gulung kecil, saya berkata, Pak, saya akan masuk ke dalam untuk check-in. Kami berpisah di sini. Doakan kami supaya tahun depan bisa mengunjungi Bapak lagi. Saya peluk dan saya pindahkan uang ini di tangan dia. Jangan Pak Henry, Bapak sudah berkati kita luar biasa. Jangan Pak. Saya bilang, Pak, ini dari Tuhan, terimalah, nggak seberapa. Dan pada waktu dia melihatnya, dia menangis, saudara. Gembala sidang laki-laki badannya lebih besar daripada saya, dia menangis. Sambil menangis dia berkata, Pak Hendy, apakah ini jawaban doa? Saya bilang, apa doamu? Dia bilang, 2 bulan terakhir ini anak saya belum bayar uang sekolah dua-duanya. Dan menjelang Natal ini pun Pak belum bisa beli apa-apa Pak. Apakah ini jawaban doa? Saya bilang, iya. Kalau itu kamu pernah meminta, gunakan uang ini. Dia peluk saya dan kami berpisah. Pada waktu saya masuk ke dalam, istri saya tanya, kasih berapa? Saya bilang 500. Sama, saya juga tadi berpikir seperti itu. Buat puji Tuhan, jadi nggak cekcok. Jadi sama, saudara. Jadi bukan diartikan kami sering cekcok, enggak. Karena cocok, amin, saudara. Sampai di Jakarta jam 10 lebih, ya, katakan saja jam setengah 11. Istri saya masih ambilin jemuran. Dan masih berusaha di jam-jam malam itu mau gosok, mau setrika. Saya lihat pulsa di handphone saya tinggal 3.200. Berarti tidak bisa buka TM buat besok. Saya masuk ke tempat di mana saya biasa baca buku, saya hidupkan komputer dan saya akan beli pulsa di situ. 100.000. Tapi habis beli pulsa, saya lihat rekening tabungan saya. Sisa berapa? Apakah masih 1 juta? Apa kurang dari 1 juta? Saya buka. Dan pada waktu saya melihatnya betapa kagetnya saya, ada setoran tunai di hari itu 20 juta. Kalau seseorang mentransfer, namanya tertera. Tapi kalau seorang setor tunai, terserah dia mau cantum nama atau tidak. Kalau tidak mau cantum, yang ada adalah setoran tunai. Karena saya tidak pakai kacamata, saya ngitung pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya ada 7. Ya Tuhan. Dan begitu emosional, saya berkata, Tuhan terima kasih. Tapi kebutuhan saya nggak sebanyak ini. Saya memberi juga bukan dalam rangka memancing Tuhan sama sekali. Saya tulus memberkati hamba Tuhan itu yang sahabat kami dulu di Jakarta. Dan saya menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Istri saya cuma di balik tembok sedang ngegosok, tiba-tiba komen, Pak, kok beli pulsa kenapa nangis? Saya bilang, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dia buru-buru matikan setrikanya, dia langsung pindah ke tempat saya, dia berkata, ayo coba cerita, ada apa? Saya bilang, iya, tadi habis isi pulsa 100.000. Saya lihat rekening tabungan, ada setoran tunai 20 juta. Istri saya dengan spontan berkata, nggak mungkin, memang Papa salah lihat. Saya bilang, betul, saya melihat. Coba buka-buka, dia buka lagi. Dan dia pakai kacamata. Iya ya, kok bisa ya? Saya bilang, iya, bagi Tuhan semua bisa. Semua bisa. Besok pagi-pagi seorang hamba Tuhan telepon saya, Pak Hendy, saya Pak Yosef. Oh iya, saya bilang, Pak, apakah Bapak punya Alkitab? Saya akan pulang ke Manado. Saya akan ke Tomohon, karena pasca banjir bandang, gereja, panti asuhan, barang-barangnya habis hancur. Apakah Bapak bisa berikan Alkitab buat kita? Saya bilang, Bapak butuh berapa? Dia berkata, Pak, kalau ada 100 kami akan bawa. Saya telepon ke sekretariat, ternyata stok kita di sekretariat kosong. Saya berkata, Pak, besok saya akan usahakan, kalau ada saya akan berikan. Besoknya saya telepon lembaga Alkitab. Kami bermitra dengan lembaga Alkitab. Dengan Wasai kami dapat harga khusus 27.500 dengan harga konter hampir 50.000. Pak Sony, selamat pagi, ini Hendy. Iya Pak. Apakah ada stok Alkitab Wasai? Kami butuh 100. Aduh Pak, hari ini tidak ada. Tapi di Bogor ada. Kami akan tarik stok di sana. Bapak butuh kapan? Saya bilang kalau ada hari ini bisa. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa besok. Siapa? Besok bisa ambil. Aduh, rasa hati tenang. Tapi Pak, harganya naik. Tidak bisa lagi 27.500, tapi sekarang 40.000. Saya berkata, ya sudah, nggak apa-apa. Masih lebih murah daripada harga counter. Kami pesan 100, berarti 4 juta. Saya berkata, Tuhan, uangnya Kau sudah sediakan. Amin, saudara. Jadi besok Alkitab sampai, dia telepon, kami jemput.
Dan langsung sorenya saya antarkan ke Pak Yosef, dia bawa ke Manado. Satu hari berselang anak saya dari Bandung telepon, Pak. Iya, saya bilang, ada apa saya? Jangan lupa ya bayar uang semesteran, besok terakhir. Kapan kamu bicara? Ya lupa, minta maaf. Tapi besoknya Pak jangan lupa. Saya bilang, berapa itu? 10 juta. 10 juta. Ya Tuhan, terima kasih. Udah dikirim duitnya, ambil cerai. 20 juta, dipakai 4 juta, dipakai 10 juta. Masih ada lebih 6 juta. Hari Kamis dari Padang, seorang sahabat telepon saya, kita ngobrol, kapan Pak ke Mentawai? Saya bilang masih belum ada program, tapi kami akan ke sana. Saya bilang mungkin bulan depan. Penutup telepon dia berkata, Pak dapat salam dari Pendeta Sirait, GPDI Saudara cabang sana. Dulu bekas karena gempa Padang, gereja itu sampai sekarang belum terbangun sempurna, masih pakai tenda. Dan 3 tahun berturut-turut kami masih support memberikan tenda. Tapi Pendeta Benny telepon saya dan berkata, Pak dapat salam dari Pendeta Sirait, kalau boleh kirim tenda lagi, karena tenda yang lama sudah dimakan oleh cuaca, panas, hujan, angin keras, sudah banyak yang koyak di sana sini. Dan kalau boleh Pak, tolong kirim 1 unit. Saya berkata bukan kebetulan, saya bilang ini hari Kamis dan Sabtu kami akan rapat yayasan, saya akan sampaikan. Tolong ya Pak Hendy, saya bilang pasti. Saya bilang, kemungkinannya gimana Pak? Saya bilang kemungkinannya pasti bisa, karena yayasan kita ada uang. Sudah, Sabtu kami rapat yayasan. Sejak awal sampai pertengahan menjelang akhir rapat lebih fokus kepada pembangunan asrama di Mentawai, khususnya di daerah Sioban. Dan rapat ketika itu semua sepakat menggunakan uang untuk fokus ke dalam pembangunan. Tapi menjelang tutup rapat, saya berkata, Pak bolehkah saya usul? Karena Pendeta Sirait, dia punya tenda sudah sobek, dia minta kirim 1 unit lagi untuk menggantikan yang lama. Tapi ketua saya ngomongnya agak saklek, dia berkata, nggak ada deh Pak Edi, kita nggak ada dana keluar untuk yang lain. Pasar murah tidak akan kita lakukan, pengobatan gratis tidak akan, kita akan fokus untuk membangun asrama. Aduh, saya kaget, ternyata perkiraan saya katakan pasti dapat, meleset saudara. Tapi ya udah keputusan, yang lain pun sepakat mengatakan tidak bisa kok. Ya udah, pulang sampai di rumah istri saya tanya, gimana rapatnya? Saya bilang baik, kita fokus untuk pembangunan asrama di Sioban. Lah itu tenda gimana tenda? Saya bilang yayasan tidak mengizinkan, dana semua akan dialihkan ke sana, tidak akan keluar dari tenda. Istri saya dengan enteng berkata, ya udah kita aja yang beli, kan masih ada duit 6 juta. Saya berkata baik, ya kita mesti kompak sama istri. Ya, jadi waktu dia ngomong seperti itu, udah telepon aja sekarang, pesan sekarang. Saya pikir saya orangnya nggak mau buang waktu sekarang. Saya ambil nomor telepon, saya dapatkan, saya telepon Ciacen, pabrik tenda di daerah Pluit. Dari ujung telepon dia familiar dengan suara saya, Kohen dia. Saya bilang iya Ciacen, gimana, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya bilang Ciacen, saya mau pesen 1 unit tenda, saya bilang bahan D600 seperti biasa, ukuran 12x8. Tenda peleton. Dari ujung telepon dia berkata, saya ada stok, kok ini butuh berapa? Saya bilang saya butuh 1 unit, tapi tanpa tiang, karena yang lama tiang masih bisa dipakai. Berapa harganya jatuh? Ya untuk pelayanan saya kenakan sama lah kayak tahun kemarin, 3 juta. Saya bilang siap. Jangan lupa ya sama ekspedisi, saya bilang harus sampai di Padang sudah termasuk include biaya. Iya, saya urus semuanya. Cuma kalau mau pakai logo segala macam 2 hari sebelumnya kasih saya jahit dulu. Saya bilang siap. Tapi belum saya tutup telepon dia berkata begini, ini buat Padang tahun lalu kirim, tahun ini kirim. Emang kenapa? Saya bilang yang tahun lalu punya sudah sobek. Dia berkata, kok Hendy kalau bahan D600 memang tahannya cuma setahun, mau nggak? Ada bahan baru, bahan melamin. Oh, yang ini 3-4 tahun nggak bakal robek. Kalau robek balikin, saya akan ganti baru. Waduh. Untuk ukuran sama dia bilang, saya biasa jual orang 9 juta. Tapi kalau buat Kohen ini saya kasih net aja, jangan ditawar tolong. Saya kasih 6. Saya mah kaget. Saya bilang Ciacen kurangin dikit, nggak bisa dia bilang. Saya udah perhitungin buat pelayanan. Dan ingatnya nggak pakai tiang aja. 6 juta.
Sampai saya bilang, Tuhan ini memang uangmu. Amin. 20 juta habis kebagi tuh, satu jadi roti, satu jadi benih. Amin. Habis. Jika kita memperhatikan orang-orang miskin, Alkitab mengatakan kita memiutangi Tuhan. Tuhan yang kita piutangi, dan Tuhan memang tidak pernah berhutang. Yang setuju bilang amin? Tidak pernah berhutang. Saya akan tutup khotbahnya dengan hal yang terakhir, yang ketiga. Mari kita akan lihat dalam bacaan kita ayat 6. Tema khotbah ini adalah jangan khawatir. Tadi yang pertama, kita harus bersuka cita. Yang kedua, rajin berbuat baik. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Dalam ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatian kita pada perkataan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi untuk meredam khawatir, jadikan Tuhan sebagai tempat curhat kita yang terpercaya. Kendati pada lembaga konseling, kendati pada teman akrab kita bisa cerita, tetapi lebih daripada segala-galanya percayai Tuhan. Amin, saudara. Karena manusia bisa kecewakan kita, manusia sulit dipercaya, dia akan ceritakan kembali ke tempat yang lain. Setelah dibumbui, kita bisa kehilangan kepercayaan kita sama mereka. Tapi kalau kita berharap berserah kepada Tuhan, di dalam Tuhan masih ada jalan. Amin, saudara. Masih ada jalan. Tuhan tempat curhat kita. Ada 3 kata yang dicantumkan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah permohonan, yang ketiga adalah ucapan syukur. Saya akan mulai dengan yang kedua dulu, yaitu permohonan. Setiap kita punya keinginan, nyatakanlah itu, sampaikanlah. Nggak enak, takut ngerepotin Tuhan, jangan. Tuhan suka direpotin. Amin, saudara. Malu ngomongnya, jangan malu sama Tuhan. Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita tahu. Nyatakan saja. Nyatakan saja. Minta, sampaikan saja. Tetapi Radio El Sinta satu waktu dalam siaran cakap-cakap Kristiani, tiba-tiba dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Kalau kita meminta, hendaknya kita juga mesti memahami, tidak semua permintaan kita dikabulkan Tuhan. Tapi saya pikir ini di gereja kita sering dengar khotbah ini. Tapi waktu bincang-bincang itu saya pikir pendeta ini sedang menyampaikan satu wawancara, menyalin khotbah sebenarnya. Dan dia berkata kalau Tuhan mengabulkannya, dia sedang meningkatkan iman kita. Tapi kalau Tuhan menundanya, dia sedang meningkatkan kesabaran kita. Tapi kalau Tuhan menolak permintaan kita, dia sedang menyediakan yang lebih baik. Yang setuju bilang amin. Jadi tentang hasilnya kita harus ada dalam 3 pilihan ini. Yang pertama, kalau Tuhan kabulkan, dia sedang meningkatkan Tapi kalau Tuhan suruh menunggu, kita disuruh apa, saudara? Meningkatkan kesabaran. Tapi jika Tuhan menolak, dia sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Jadi kalau begitu sekarang terserah Tuhan. Tuhan mau pakai yang mana? Tuhan mau berikan yang mana? Terserah kita. Ucapan syukur, kita bisa mengucap syukur asal kita mengingat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kendati pun situasi hari-hari kurang baik, tapi mengingat kebaikan Tuhan, tetap bisa mengucap syukur. Minggu barusan lewat saya khotbah di Bandung. Anak pendetanya hubungi saya, Pak Hendy berangkat sendiri atau dengan keluarga? Saya bilang kali ini saya bawa keluarga. Nginep atau nggak nginep? Saya bilang kali ini saya nginep. Jarang saya nginep, tapi kali ini saya nginep. Berarti saya sediakan hotel ya Pak? Saya bilang kalau nggak menyulitkan, saya bilang. Tapi kalau menyulitkan saya akan cari sendiri. Enggak Pak, saya akan sediakan. Dia pesan satu kali lagi, Pak datangnya jangan telat ya. Saya bilang baik. Tapi setiap mungkin hampir 10 km ditelepon lagi, udah di mana Pak? Udah di mana Pak? Dia begitu khawatir. Ternyata hotel yang disediakan tidak seperti biasa. Kayak masuk ke pemukiman, terus terakhir di situ ada hotel memang. Taruh mobil jauh, kita mesti jalan kaki. Dan ketika kunci diberikan kami masuk, ya ampun kecil sekali kamarnya. Kami berlima tidak cukup. Langsung mengeluh. Tapi pada waktu saya mengeluh, Tuhan ingatkan, Hendy masih bagus tidur di sini. Ada kasur empuknya, ada AC-nya, ada lampunya, temaram bagus, televisi, telepon ada. Ingat kalau kamu ke daerah, kamu tidur di mana? Ya ampun, Tuhan ingatkan itu. Bukankah saya kalau tidur kadang-kadang di atasnya namanya kardus bekas buat tatakan.
Di atas tikar, balet tanpa kasur. Oh iya ya, ampuni saya Tuhan, nggak boleh mengeluh. Walaupun sempit jadi lebih akrab, amin saudara. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Ya udah kita cabut, kita nggak mengeluh. Ya. Makasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan masa sekarang. Makasih Tuhan. Saya bilang, saya duluan yang mandi ya. Ya udah papa mandi duluan. Masuk kamar mandi, baru ngambil air, ada berapa gayung. Lampu mati. Saya bilang ini hotel, saya bilang ya. Mengeluh lagi Ustaz. Aduh Tuhan. Ingat. Tuhan bilang, Hendy, cuma lampu yang mati, kan air nggak mati. Oh iya ya Tuhan. Saya buka pintu, minta handphone. Diambilkan handphone. Nah di handphone kami ada baterai ya, center ya. Jadi kami nyalakan, lumayan cukup menerangi kamar mandi itu di tengah kegelapan. Tuhan seperti berbicara lagi, tuh kan ada lampu kan, nggak usah mengeluh. Iya ya. Dasar manusia nih. Besok pagi kami berkemas, mau cepat-cepat ibadah. Mesti jalan ke tempat parkir cukup jauh. Mengeluh lagi, aduh ampun parkirnya jauh. Tapi satpam membukakan kami pintu. Loh apa pagi-pagi? Saya bilang iya, karena kami mau ibadah. Saya bilang. Dibukakan, biar saya bantu. Saya bilang nggak usah. Tapi sambil dia berjalan, dia menggeser kakinya. Pak, Bapak kakinya kenapa? Oh ini saya kecelakaan. Mestinya saya sudah pensiun, tapi pemilik hotel ini baik. Saya kerja di 20 tahun lebih. Saya tetap disuruh kerja, walaupun yang ringan-ringan ya. Oh gitu. Tanpa malu-malu diangkat dia punya celana yang satu itu. Oh bukan hanya dia luka, tapi dia bekas amputasi, pakai kaki palsu. Berulang-ulang Tuhan ingatkan tentang masa lalu kebaikan Tuhan. Berulang-ulang Tuhan siapkan juga hari ini kita mesti mengingat bukan karena nggak ada lampu kita mengeluh, tapi air nyala jangan dianggap remeh. Itu berkat Tuhan, amin saudara. Dan sekarang harus berjalan cukup jauh ke tempat parkir. Ya kan bukankah dikasih kaki yang kuat? Sedangkan orang-orang seperti dia itu bekas amputasi aja masih bisa bersyukur, masih bisa kerja. Masih bilang Tuhan keterlaluan saya. Kita bisa bersyukur apapun yang terjadi, asal kita bisa mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu maupun di hari ini. Satu kata yang belum kita sama-sama renungkan adalah tentang doa. Kenneth Hagin mengatakan kalau kita berdoa hendaknya ada dua kata di dalamnya. Yang pertama adalah pengakuan. Kita mengaku kekurang sabaran saya Tuhan, ampuni saya. Tadi saya marah-marah Tuhan, mengakulah. Ada hal-hal kotor, jorok, najis di pikiran saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Orang tidak lihat tapi saya tahu itu ada. Tuhan tunggu sebuah kejujuran dalam pengakuan kita. Kenapa kita mesti mengaku? Karena setiap kita mengaku, pintu rahmat Tuhan akan dibuka. Amin saudara. Pintu rahmat. Rahmat adalah hukuman yang harus kita terima, tetapi tidak kita terima karena Tuhan mengampuni kita. Itulah rahmat. Berbeda dengan anugerah. Anugerah adalah apa yang kita enggak harus terima, tetapi Tuhan beri. Tuhan berikan. Dan rahmat anugerah ini datang sering bersamaan. Ampuni saya Tuhan. Tapi kata yang kedua di dalam doa, di tempat di mana kita mengadu. Jadi kesaksian pemuji, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Itu kalau kita mau mengadu, berseru-seru kepada Tuhan. Singer juga mengatakan di tengah kendaraan di mana kami dengar kabar anak kami sakit, kami berdoa. Itulah tempat di mana kita mengadu. Ya Tuhan, sudah berapa kali muntah anak saya. Ya Tuhan, tempat kita mengadu. Mungkin kita dikecewakan, kita ditindas, kita ditipu, kita dirugikan. Aduh, rasanya gimana ini? Kalau kita mau balas pakai kekuatan manusia dan menggunakan lawyer, aduh, pepatah mengatakan hilangnya kambing tapi bayarnya kerbau. Tapi akhir perkara kerbau dan kambing gak kembali. Itulah hukum di Indonesia. Mau kuat-kuatan nggak bisa. Indonesia ini satu kelemahannya, hukum belum ditegakkan. Tapi kalau begitu gimana dengan keadilan? Saya mau katakan, serahkan sama Tuhan, mengadulah sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tuhan adalah tempat pengaduan kita. Dia pembela. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang luar kemampuan kita untuk bukti keadilannya. Di sekitar jembatan 5 di situ ada gereja. Menjelang akhir Januari saya khotbah di situ.
Pemimpin ibadahnya dia bersaksi, dia seorang pedagang berlian. Dia berkata, akhir tahun kami suami istri berdoa supaya ditunjukkan Tuhan apa yang Tuhan akan buat di tahun 2014. Dan dengan iman dia menangkap tahun 2014 Tuhan akan berkati mereka lebih daripada tahun 2013. Aduh, mereka sangat bergairah. Tapi tanggal 1 Januari ketika dibuka, mereka bikin perayaan. Ketika pulang mereka buka komputer, dia cek surat-surat yang masuk, dan dia cek rekening orang, ada setoran tunai 180 juta. Dia kaget, saudara. Ini siapa yang store 180 juta? Tapi dia ingat temannya, dia telepon. Iya, saya yang store. Loh, sesuai perjanjian kan kalau barangnya kejual saya dapat fee-nya 300 juta. Kenapa kau 180 juta? Temannya berkata, udah bagus, lu gua kasih. Lu kan gak kerja apa-apa. Tutup langsung telepon. Aduh, saudara, dia kaget, saudara. Tahun 2014 adalah tahun berkat, tapi di awal tanggal 1 Januari temennya tipu dia. Janji 300 juta, tapi yang diberikan cuma 180 juta. Dan sahabat kita ini bernama Pak Aseng, dia berkata, dulu belum bisa main berlian, saya ngajarin. Untuk kenal-kenalan kayak yang lain, itu saya kenalin. Dan kadang-kadang dia gak punya modal, saya pinjamin. Tapi tiba-tiba kok bisa makan saya. Sakit hati. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia baca Alkitab, Tuhan selalu berkata, ampuni musuhmu, berkati mereka yang menganiaya kamu. Dan ini meredakan amarahnya. Susah, tapi saya mau Tuhan berubah. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Setelah berapa hari ada orang telepon, Aseng ya? Iya, ini siapa? Ini saya dikenalin sama temanmu. Saya bisa nggak mampir ke tempat saya? Saya mau jual berlian. Oh, di mana alamatnya? Catat. Kira dia kunjungi. Ternyata opa-oma, umurnya kira-kira 80 tahun kurang lebih. Dan berliannya dikasih unjuk, sertifikatnya dikasih unjuk. Aduh, itu berlian yang sangat bagus sekali. Dan Aseng tanya, mau dijual berapa om? Dia bilang nggak usah tawar-menawar ya. Saya mau jual 2 miliar. Aseng merasa mantap dengan berlian itu, saudara. Sangat bagus, tanpa cacat. Katakan saja ada di grade 5. Pada waktu dia bolak-balik di beberapa fasetnya, dia menemukan ada satu faset warnanya berubah, sudah mulai agak warna kuning. Di situ ada sebuah keraguan. Dia berkata, oh ini ada warna kuning sedikit di sini. Apakah saya bisa pinjam berliannya untuk saya bawa ke laboratorium? Terserah, minta jaminannya apa aja, Aseng akan jamin. Nggak pakai gitu-gituan, Aseng. Pokoknya ada duit, lo mantep, bayar, beli. Tapi kalau nggak mantep nggak usah. Nggak bisa pinjam-pinjam. Akhirnya Aseng pulang, diskusi sama istrinya bilang, Pak, kalau papa rasa damai, Tuhan kasih konfirmasi, beli aja. Untung rugi, itu resiko orang dagang. Setelah Aseng rasakan ada damai, akhirnya dia putuskan beli. Dia telepon, Om, saya mau datang. Aseng putuskan, saya mau beli. Oh ya udah, jam berapa mau datangnya? Bisa nggak Om, kita ketemuannya di bank? Di bank, ngapain di bank? Aseng bayarnya pakai bank. Saya begini aja, saya nggak pakai bank-bankan deh, bawa uang tunai 2 miliar. Saya pikir kita bicara 10 juta aja bawa, sekarang nggak terlalu amat. Tapi ini minta tunai 2 miliar sampai dikawal sama 2 iparnya. Ya udah ambil. Sekarang udah sampai di rumahnya di Simpruk, masih dihitungnya pakai manual lagi. Satu-satu saudara ya. Tapi semuanya berjalan mulus dan serah barang, serah uang. Aseng pulang, langsung menuju ke temannya yang lebih ahli berlian. Udah diskusi, kenapa warna kuning ini? Teman dia bilang, Seng, lu kalau mau tahu kenapa seperti ini, supaya bisa lega, lu periksa di Singapura. Dan besok dia berangkat ke Singapura. 2 jam kemudian hasilnya keluar, ternyata confirm. Sama-sama seperti sertifikat grade 5. Itu bukan cacat berlian. Tapi warna kuning tidak diberikan deskripsi. Kenapa itu kuning? Nggak diberikan deskripsi. Dan Aseng tanya, kenapa ini warna kuningnya nggak dikasih deskripsi? Dia bilang, mesin kita nggak bisa terjemahkan warna kuningnya. Tapi kualitasnya kita bisa tahu. Ini adalah grade 5. Kalau saya mau tahu warna kuningnya, lo mesti bawa ke Amerika. Di sini kalau ada orang yang suka berlian, tahu. Di Amerika itu adalah standar tertinggi katanya. Alatnya paling komplit. Dan singkat kata, karena kepanasaran Aseng berangkat ke Amerika. Barang ini
dibawa ke lab sana. Butuh 7 hari. Dan Aseng pulang harus menunggu. Nanti akan dikirim hasilnya dan barangnya pakai FedEx. Itu seperti masa kepompong, tiap hari berdoa, berharap. Bahkan kadang-kadang dia berkata, udah gak bisa berdoa, cuma bisa berbahasa roh. Minta pertolongan juga. Tapi di hari ke-6 sebelum hari ke-7, hasilnya ternyata sudah keluar. Dan waktu dia buka internet, sertifikatnya tertera di situ. Berliannya dari berbagai sisi, fotonya di situ. Dan dia lihat ternyata grade-nya bukan grade 5, tapi naik jadi grade 6. Dan warna kuning dibahas di situ. Itu terjadi pematangan berlian. Naik setingkat. Dia berseru, berterima kasih, dia sorak-sorai sama Tuhan. Makasih Tuhan, dia teriak-teriak. Dan dia putuskan hari itu dia nggak keluar rumah. Dia bereskan data-datanya, dia rapikan itu, dan dia forward ke teman-temannya antar pedagang. Dia langsung tawarkan, siapa yang mau ambil barang itu? Salah satu temannya langsung berkata, saya jangan kasih orang lain. Saya terlalu percaya dengan sertifikat dari Amerika itu dan barang yang difoto itu. Tahan, itu buat saya. Dan saya berani bayar 2,7 miliar. Dia beli berapa sekarang? Untuk 700. Tapi Aseng tetap seorang pedagang. Dia cari pembeli yang lebih tinggi. Sampai istrinya bilang, Pak jangan serakah. Kalau Papa serakah nggak dapat semuanya. Dan akhirnya teman pertama itu yang sudah mau bayar 2,7 M segera putuskan untuk kasih DP 50 juta. Istrinya bilang, udah Pak, cukup segitu untungnya. Dan ketika barang kembali ke Indonesia 3 hari kemudian, semua diakur-akurin cocok. Transaksi pun berjalan mulus. Sebelum akhir Januari, Aseng terima untung 700 juta. Saya duduk sebelum saya khotbah, dengar kesaksiannya dia sampai matanya berkaca-kaca. Saya bilang luar biasa. Saya mesti belajar berlian juga ini. Tapi bukan jadi pedagang, belajar boleh saudara. Awal kita mungkin ditipu, dirugikan, jangan balas jahat dengan jahat. Tuhanlah tempat pengakuan dan pengaduan kita, adukan kepada Dia. Dia yang bisa merubah segala sesuatu. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Dia sanggup. Saya akan tutup khotbah ini dengan hal yang terakhir. 3 berkat yang kita akan terima kalau kita bisa meredam kekhawatiran. Dengan apa tadi? Dengan sukacita. Yang kedua, dengan perbuatan baik. Yang ketiga, dengan curhat. 3 berkat kita akan terima. Kita akan tutup dengan ayat 7. Mari sama-sama kita lihat. Perhatikan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 7. Damai sejahtera Allah. Ini yang pertama yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita bisa meredam kekhawatiran, ada damai. Damai dari Tuhan, ya. Dan kalau itu datang sama kita, istilah yang saya pakai, enak tidur, enak makan, enak kemana-mana, nggak ada rasa takut. Amin saudara. Aduh, yang seperti ini mahal harganya. Ini mahal. Yang kedua, apa berkatnya? Masih dalam ayat 7, yang melampaui segala akal. Akal kita menuntun kita untuk studi, meraih gelar ini, bisa itu, bisa hitung ini, bisa memprediksi ini dan itu. Tapi Tuhan di atas akal kita. Jadi apapun yang kita rencanakan, kita percaya dengan tindakan-tindakan iman tadi, kita mengandalkan Tuhan, makanya kita bersuka cita. Makanya kita masih berbuat baik walaupun kita punya masalah. Makanya kita curhatnya sama Tuhan. Tuhan ada di atas segala akal. Berarti di dalam Tuhan ada keajaiban. Amin saudara? Ada keajaiban. Dan di masa-masa sekarang ini, di mana banyak kemustahilan, kita butuh keajaiban. Dan kita nggak lari ke dukun, kita lari kepada Tuhan. Yang di dalamnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yang setuju bilang amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, berkat apa yang Tuhan sediakan. Masih dalam ayat yang ke-7. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran terpelihara. Barang yang kita pelihara itu akan awet untuk jangka panjang. Jadi janji Tuhan kalau kita bisa meredam kekhawatiran, hati dan pikiran terpelihara. Kalau hati dan pikiran terpelihara, hidup jadi sehat. Amin saudara. Nggak banyak sakit-sakitan. Tapi kalau hati dan pikiran terpelihara, kita akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang dagang, yang urus rumah tangga, yang kerja, yang pelayanan akan tetap fokus. Enak ya, kayak tante, kayak om ya, gak banyak masalah. Siapa bilang gak banyak masalah? Tetapi karena Tuhan, kita bisa fokus. Kalau kita orang kerja, bisa fokus, gak banyak salah saudara.
nggak banyak menimbulkan kerugian, dan tidak ada yang bisa menghalangi karir kita tetap naik. Amin. Amin. Ke depan kita ditantang untuk ini, berkompetisi di waktu-waktu sulit. Siapa yang bisa tolong kita? Ya Tuhan. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Sukacita, berbuat baik, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat curhat kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau ada bersama dengan kami, bersamamu Tuhan. Saya pikir lagu yang suka kita nyanyikan ini juga ya. Terima kasih Bapa yang baik.
Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, semua mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan yang setia, yang menyertai setiap langkah-langkah kami, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, mengelola usaha ataupun pekerjaan dan pelayanan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tidak akan melampaui kekuatan kami ketika Engkau mengizinkan adanya persoalan. Dan segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh menangkap pesan-Mu Tuhan. Supaya kami hidup tidak terus di bawah kekhawatiran. Kami akan bersuka cita. Kami mau rajin berbuat baik. Dan kami mau belajar jadikan Engkau satu-satunya tempat di mana kami mengadu dan mengaku. Kami bawa umat-Mu yang datang pada saat malam ini. Siapapun sedang mengalami beban berat, pergumulan, Tuhan Kau lebih tahu daripada apa yang kami tahu. Jemaat Tuhan, Kau angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami yang kecil dan tidak berdaya ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menuntut kami. Saat-saat tidak berdaya, gendong kami Tuhan, dan bawa kami terbang lebih tinggi daripada persoalan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami, hiburkan yang sedang susah, teguhkan iman kami. Dan kami akan lihat mujizat demi mujizat Tuhan sediakan bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang diberkati berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.